Kita doakan Komnas HAM dituntun oleh kebijakan, dituntun oleh sinar ketuhanan, dituntun oleh keberanian, dituntun oleh sense of justice atau rasa keadilan dalam mengungkap kasus ini. Sehingga kebenaranlah yang terungkap secara terang benderang, bukan pembenaran-pembenaran atau kamuflase atau upaya untuk menyelubungi kasus ini agar tidak terkuak ke publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya akan mau menguber ya soal Komnas HAM ya, sebagaimana dilansir Kumparan. Komnas HAM punya ribuan video dan foto terkait insiden tewasnya pengawal Rizik. Luar biasa ya. Kita bacakan seperti apa, apakah makin terang persoalannya, apakah Komnas HAM makin mendelay? Kita lihat ya. Komnas HAM mendapatkan ribuan video dan screenshot terkait dengan tewasnya 6 pengawal Rizik Syihab. Video dan screenshot tersebut saat ini tengah dicek ulang oleh tim investigasi Komnas HAM. Pengecekan tersebut merupakan bagian dari proses finalisasi laporan penyelidikan Komnas HAM. Diketahui Komnas HAM akan segera menyelesaikan laporannya di kasus tersebut. Ini penyelidikan dalam rangka bukan pro justisia ya. Salah satu bagian dari finalisasi laporan tersebut adalah memastikan kembali sejumlah video dan foto screen capture yang telah diperoleh dari beberapa pihak dan saat proses permintaan keterangan saksi, kata Komisioner Komnas HAM Hoirul Anam dalam keterangannya Rabu 7 Januari. Dari 8.000 lebih video dan ribuan screen captures mewakili beberapa titik, seluruhnya sedang diamati kembali dan pendalaman oleh para penyidik Komnas HAM RI. Adapun terkait finalisasi laporan ini, Anam sebelumnya memang menyatakan penyelidikan Komnas HAM akan segera rampung. Selain bukti video dan screenshot, foto, uji balistik, barang bukti hingga rekonstruksi pun sudah dilakukan Komnas HAM. Meski begitu, tak dirinci kapan pastinya laporan tersebut rampung dan akan disampaikan ke publik serta instansi terkait. Tim penyelidikan Komnas HAM RI berharap tahapan ini lancar dan peristiwa tersebut segera dapat terlihat secara terang benderang, pungkas Anam. Justru ini yang kita tunggu semua ya. Sebelumnya insiden mengenai tewasnya 6 pengawal Rizik diduga terjadi di sekitaran kilometer 50 tol Jakarta Cikampek. Terdapat dua versi kejadian berbeda yang disampaikan oleh polisi dan pihak FPI, itu tanggal 7 ya. Tapi kemudian Bareskrim menyampaikan versi yang berbeda juga ya. Berbeda dengan apa yang disampaikan Polda Metro Jaya. Pihak kepolisian menyatakan bahwa penembakan terhadap 6 pengawal Rizik dikarenakan adanya perlawanan menggunakan senjata api yang dilakukan. Sementara pihak FPI menyatakan bahwa pengawal tak dibekali senjata api sama sekali. Wah, ini tidak maju beritanya ya. Karena sudah ada dari Bareskrim yang berbeda yang mengatakan bahwa 2 mati saat tembak menembak, 4 mati saat melawan mau dibawa ke Polda Metro Jaya. Atas adanya perbedaan itu, Komnas HAM turun sebagai pihak independen yang mengusut fakta di balik peristiwa yang menewaskan 6 pengawal Rizik tersebut. Ya, Sobat RH sekalian, sebenarnya masalah ini tidak akan terlalu berat ya kalau memang semua pihak ingin mencari kebenaran. Tetapi harus kita lihat di hulunya dulu. Kalau kita lihat di hulunya itu ini by design, ya memang akan ditutup-tutupi. Tapi kalau ini by accident, hanya perilaku petugas di lapangan, maka mudah. Tapi memang pertanyaan besar dari awalnya adalah kalau by accident ya, untuk apa dibuntuti? Buat apa Habib Rizik dibuntuti kalau memang ini by accident? Jadi dari awal ya salah satu skenarionya ya itu by design. Kalau by design, maka yang terlibat tidak hanya orang per orang pelaku di lapangan, tapi mungkin saja sebuah struktur.
Nah, kalau sudah sebuah struktur ya repot urusannya, ya, repot urusannya. Maka kemudian negara ini dalam kasus 6 Laskar FPI ini akan membuktikan satu hal, apakah negara hukum bisa tegak atau tidak. Apakah konstitusi atau akan tegak atau tidak. Apakah hak asasi akan berdiri atau tidak. Ataukah semua itu akan dikalahkan dengan yang namanya kekuasaan. Jadi kekuasaan yang membungkam kasus ini semua sehingga tidak terungkap kebenaran yang sesungguhnya. Tidak terungkap bahwa kejadian ini misalnya memang by design. Tetapi sekali lagi, Komnas HAM memang belum merampungkan pekerjaannya dan kita berharap Komnas HAM masih terpelihara independensinya, masih terpelihara keberaniannya, masih terpelihara profesionalismenya. Karena memang mereka disumpah untuk melakukan tindakan-tindakan, untuk melakukan penyelidikan, investigasi soal dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Dan ini punya potensi yang besar untuk dikatakan sebagai pelanggaran hak asasi manusia karena tidak hanya jumlah korbannya yang 6 sekaligus, di mana 6 sekaligus ini meninggal atau ditembak oleh aparat, tetapi juga logika penembakan yang mengiringinya hingga saat ini sukar untuk bisa diterima akal sehat. Termasuk misalnya 4 yang meninggal dibawa dengan mobil Daihatsu Xenia tanpa keadaan diborgol, 3 di belakang, 1 di tengah. Lalu pengawalnya juga barangkali cuma 2 orang atau 3 orang maksimal karena 1 driver. Mobil Daihatsu Xenia muatnya maksimal paling 8 orang. Jadi kalau 8 orang itu dimuat, 3 di belakang, 3 di tengah, 2 di depan, maka antara Laskar FPI dan pengawal, dalam hal ini petugas, itu 4:4. Tapi petugas kan satu harus menjadi driver, jadi 4:3. Dalam kondisi yang temannya baru saja meninggal karena ditembak. Bayangkan nggak? Kalau mereka kemudian, kalau memang benar terjadi seperti itu, pasti mereka akan berontak. Pasti mereka akan emosi dan lain sebagainya. Tapi marilah kita lihat ya, mudah-mudahan sekali lagi harapannya tetap ada di Komnas HAM. Dan Komnas HAM sebenarnya, unfortunately, hingga saat ini belum memberikan clue apa-apa, meskipun mereka dalam beberapa kesempatan mengatakan sudah banyak mendapatkan bukti-bukti ya, baik fakta-fakta yang mereka gali sendiri maupun data-data yang mereka peroleh dari pihak-pihak yang berpartisipasi ya, termasuk ribuan video ini pastilah partisipasi dari warga negara, partisipasi dari orang-orang yang kebetulan berada di lokasi ketika kejadian. Dan saya juga mendengar ada saksi mahkota misalnya yang sudah diperiksa dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ya, Sobat RH sekalian, kita doakan bukan kebaikan bagi Komnas saja, tapi kebaikan bagi Republik ini, kebaikan dari semua aparat keamanan, kebaikan dari semua unsur pemerintahan, karena yang kita harapkan adalah hanya orang-orang baik dan hanya kebijakan-kebijakan baik yang bisa muncul di negeri ini, sementara kebijakan busuk, kebijakan jahat, ya, orang-orang jahat itu tidak dominan dan tidak merajalela di Republik ini. Tapi orang-orang yang ingin menegakkan kebenaranlah yang eksis di negeri ini, maka negeri kita barangkali akan mendekati menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, Sobat era sekalian, itu saja mengenai ribuan video dan foto yang diperoleh oleh Komnas HAM. Kita doakan Komnas HAM dituntun oleh kebijakan, dituntun oleh sinar ketuhanan, dituntun oleh keberanian, dituntun oleh sense of justice atau rasa keadilan dalam mengungkap kasus ini. Sehingga kebenaranlah yang terungkap secara terang benderang, bukan pembenaran-pembenaran atau kamuflase atau upaya untuk menyelubungi kasus ini agar tidak terkuak ke publik. Kalau seandainya itu dilakukan secara by design. Tapi mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Yang penting tetap
channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Yeah.